Kamu pernah dengar gak sih nama Alexander the Great, William the Conqueror, Marcus Aurelius, atau Cleopatra? Yes. Mereka itu terkenal banget kan? Mereka itu pemimpin yang hebat banget. Namanya tuh tertulis dalam sejarah sampai sekarang. Impact dan pengaruh mereka tuh besar. Kita masih bisa nemuin nama-nama mereka di buku, dokumentasi, pelajaran. Bahkan mereka sering di-mention di pop culture, kayak film-film. Nah, pastinya masih banyak banget nama-nama yang hebat di seluruh dunia ini kan. Dari negara apapun, dari masa apapun. Tapi kamu tahu kan kalau misalnya sejarah dari diri mereka, semuanya itu ditemukan dari penemuan-penemuan yang ditemuin dari barang-barangnya yang merupakan nilai sangat tinggi gitu, bervalue kalau itu semua ditemukan. Tapi kebanyakan dari itu kan penggalian dari makam mereka ya. Makam yang harusnya itu sakral. Kamu orang yang percaya nggak kalau misalnya kita tidak boleh mengganggu kediaman terakhir siapapun itu? Walaupun ngegali kuburan-kuburan itu adalah hal yang sangat bervalue untuk ilmu pendidikan, untuk membuka bab baru tentang sejarah dunia. Menurut kamu gimana? Gue percaya kalau buka-buka makam kayak gitu, the ones that are named and claimed, you shouldn't disturb. Oh ya, Kalau yang archaeologists and they Yeah. digging things and Yeah. that they found, Hmm? it's okay. Hmm. The ones that are marked shouldn't be dug. Ya, tapi di zaman dulu mereka lebih superstitious kan. Mereka lebih percayai kepercayaan tradisional dan kepercayaan menurut agama mereka, dewa-dewa. Di zaman dulu banyak sekali makam dari mereka yang dikubur hingga proteksinya itu tuh luar biasa. Karena saat raja-raja dan ratu-ratu itu dikuburkan, mereka membawa banyak sekali barang-barang berharga yang nilainya itu besar banget sekarang. Hari ini aku membahas kamu suatu masalah yang terjadi di mana penemuan bersejarah yang memiliki value tinggi, yaitu makam dari Raja Fir'aun Tutankhamun. Dibicarakan bahwa setelah makam itu digali dan ditemukan, banyak kejadian-kejadian tragis yang mengenaskan hingga merenggut nyawa orang-orang yang ada di tim arkeologis itu, karena dibicarakan bahwa ada kutukan dari makam itu. Konten dalam podcast ini mengandung tema-tema yang berpotensi memicu ketidaknyamanan, seperti deskripsi grafis tentang tindakan kekerasan, pembunuhan, kematian, trauma, mental illness, ritual, sihir, dan hal-hal supernatural lainnya seperti hantu. Jika kalian merasa sensitif dengan topik-topik ini, disarankan untuk melanjutkan dengan hati-hati atau mempertimbangkan untuk melanjutkannya atau tidak. Hai semuanya, jumpa lagi dengan podcast Tactales, di mana kita akan membagikan kisah yang menarik bagi kalian, memisahkan fakta dari fiksi dan menguak sisi terang dari sisi kegelapan suatu legenda mistis. Aku Diski dan di sini aku bersama. I'm Afrina. Hari ini aku akan membicarakan sedikit sejarah tentang Mesir kuno dan kutukan dari Raja Tutankhamun. Jadi ceritanya dimulai pada 4 November 1922, di mana ada seorang ahli arkeologi yang bernama Howard Carter. Dia itu sudah mencari secara eksklusif makam-makam raja di Mesir setelah Perang Dunia I. Dan dia itu disponsori sama orang yang kaya bernama Lord Carnarvon. Jadi untuk melakukan kegiatan ini itu disponsori oleh Lord Carnarvon. Dia tuh orang yang kaya di Britain waktu itu. Nah, penemuannya itu berhasil karena pada tahun 1922 dia menemukan makam Raja Tutankhamun yang bersembunyi selama 3245. That's a long time. Ya, setelah ditemukan 6 November 1922, dia ngirimin pesan ke Lord Carnarvon kalau misalnya dia udah berhasil menemukan itu. Karena sebelumnya, karena telah lama banget gak ketemu-temu, Lord Carnarvon itu udah yang mau narik lagi uangnya. Because like, he spent a lot of money tapi gak ada keberhasilan apa-apa. Tapi akhirnya ketemu setelah lama banget. Of course lah ya, timnya dan dia semuanya itu bahagia banget untuk menemuin makam bersejarah. Tapi sebelum kita membahas penemuan-penemuan yang bersejarah itu, kalian tahu gak sih Raja Tutankhamun itu siapa?
No, not really, I'm not gonna lie. Raja Tutankhamun itu salah satu raja yang paling terkenal sekarang. Walaupun masa kepemimpinan itu sangat pendek, tetapi setelah penemuan yang dilakukan ini, dia jadi salah satu yang terkenal. Pertama karena misteri kematiannya, kedua karena kutukannya. Raja Tutankhamun itu, dia naik tahta untuk menjadi seorang raja dan Firaun di usia 8 tahun. Nah, kenapa aku bilang raja dan Firaun? Karena pada zaman sekarang, raja dan Firaun itu disambungkan bersama gitu. Padahal mereka itu title yang berbeda. Kalau raja itu untuk memimpin, punya istilahnya responsibility to the people and to the country, untuk memproteksi mereka, untuk menjaga kestabilan dan memberikan keadilan kepada warganya. Sedangkan kalau untuk Firaun itu sifatnya lebih ketuhanan. Mereka itu dibilang sebagai penengah antara dewa dan manusia. Bahkan ketika mereka nanti meninggal, mereka itu bakal membawa sifat ketuhanannya itu. Dan nanti kesuciannya itu akan diturunkan lagi ke anaknya yang akan diangkat menjadi raja atau Firaun. Jadi mereka tuh tugasnya lebih ke yang ritual-ritual, terus kayak mengajak warganya untuk menyembah dewa yang kayak gitu-gitu. Jadi beda kan, tapi sekarang raja dan Firaun itu dianggap sebagai sama. Tapi nggak semua raja itu Firaun, tapi semua Firaun itu raja. Ngerti gak? Nah, Raja Tut atau Firaun Tut itu didorongkan ke perannya sebagai seorang penguasa di Mesir kuno yang benar-benar besar. Kenapa dia bisa terpilih di usia 8 tahun? Karena pada saat itu ayahnya yang merupakan Raja Akhenaten meninggal dunia setelah 17 tahun memimpin kekuasaan sebagai raja. Karena dia anak satu-satunya yang seorang laki-laki, akhirnya dia diangkat untuk menjadi raja itu. Which is like, itu responsibility yang tinggi untuk seorang anak kecil. Karena zaman sekarang anak umur 8 tahun tuh ngapain sih mereka? Mereka masih masuk SD, masih main-main, belum punya tanggung jawab yang besar kayak gitu. Gak bakalan bisa memimpin seberapa ribu jiwa. But did he have like a right hand? Oh yeah, of course, ya. Yeah. Dia punya advisor dan dia punya yang bantuin dia. Walaupun pemakaman yang ditemukan ini kecil, tetapi di penemuan itu bukan hanya ketemu dengan muminya King Tutankhamun, tetapi ada banyak benda-benda bersejarah yang kurang lebih ada 5.000 artifak di dalamnya. Di sana ditemukan ada keranda emas, topeng emas, bahkan ada patung-patung dan kursi rajanya, perhiasan emas, kereta, senjata, dan pakaian pada zaman dahulu. Nah, ada satu topeng emas dari Tutankhamun. Dia tuh bukan sekedar perhiasan mewah aja, tetapi dia tuh mempunyai makna rohani. Di sana, topeng ini tuh dimasukin dan dibawa sama dia ke istilahnya tempat terakhirnya dia ya di dunia ini, untuk melindungi wajahnya Firaun di alam kubur dan membantu rohnya itu dikenali oleh dewa-dewa di akhirat. Sekarang kita akan membahas dari penemuan itu. Pastinya banyak penelitian mengenai bagaimana seorang raja Firaun ini meninggalkan. Nah, yang tadi aku bilang, Raja Tut tuh meninggal tuh masih misterius. Belum ada jawabannya. Banyak teori-teori, dari teori pembunuhan karena dia ditemukan ada serpihan tulang dari tengkorak kepalanya, dan ada yang bilang kalau misalnya dia ini kena penyakit malaria, atau ada teori yang bilang kalau misalnya dia itu jatuh dari keretanya dan karena dia fisiknya itu lemah tulangnya, jadi dia meninggal karena itu. Karena ditemukan ada tulang bagian lututnya itu, dia itu rusak dan gak ada tanda-tanda yang sembuhnya gitu. Berarti dia mendapatkan luka itu atau cedera sampai tulangnya patah itu sebelum dia meninggalkan. Nah, tapi ada teori yang lebih menarik kalau misalnya kombinasi semua itu tuh gara-gara emang King Tut adalah orang yang lemah. Pertama, tulangnya, serta punya penyakit malaria gara-gara dia adalah anak dari hubungan incest. Nah, kenapa dia dibilang sebagai anak dari hubungan incest? Karena walaupun hingga saat ini kita nggak tahu siapa identitas ibunya King Tut karena bapaknya itu menikahi 3 wanita, tetapi diyakini dari DNA yang diteliti kalau misalnya ibunya itu adalah
mumi yang ditemukan di dalam pemakaman bersama dengan ratu yang menjadi neneknya King Tut sendiri. Karena DNA-nya tuh sama. Dan pas dihubungin lagi keeratan antara DNA mereka, ibunya King Tut yang diyakini itu adalah saudara kandung sendiri dari rajanya yang merupakan bapaknya King Tut. This sounds like a plot from a movie. I know, right? Di sana juga bukan cuman King Tut doang muminya yang ditemuin, tapi ditemukan 2 peti kecil yang pas saat dibuka itu adalah mumi bayi-bayi. Pas dites DNA merupakan putri-putri dari Tut sendiri yang meninggal waktu mereka masih bayi. So they were buried together. Yeah, what's more interesting and what makes this discovery really sad? Karena the reason why orang-orang Mesir kuno itu memumikan orang-orang yang sudah mati itu karena mereka percaya bahwa adanya kehidupan setelah kematian. Jadi setelah mereka mati di dunia ini, mereka tuh bakalan hidup lagi di afterlife. Di dunia akhirat itu, mereka tuh bisa hidup kalau misalnya jasadnya mereka, mayatnya mereka itu terlindungi, gak rusak. Jadi karena kita hidup nih ya, di ruh kita masuk ke dalam tubuh kita itu seperti wadah atau tempat. Kalau misalnya wadahnya itu rusak, berarti ruh kita gak bisa dong menetap dan akhirnya bakal hilang karena gak ada tempatnya. Jadi mereka memumikan mayat atau jasadnya mereka setelah meninggal untuk melindungi mereka agar ruh mereka tuh bisa hidup lagi di sana. Yang membuat lebih sedihnya adalah 2 anaknya itu dikuburin bareng, dimumiin bareng di makamnya. Berarti berharap kalau misalnya Raja Tut di sana akan hidup bersama dengan anak-anaknya yang gak bisa dia hidup bareng di dunia ini. That's so sad. Nah, dari semua informasi yang aku bicarakan, kamu udah ngeliat gak sih seberapa menariknya sejarah kehidupan dan penemuan-penemuan dari makam King Tut itu? Yeah, there's a lot of history. Yeah. Banyak yang belum di-unpack. I know, right? So it's really interesting. Dan itulah pastinya yang dirasakan oleh peneliti-peneliti ahli arkeologi yang mencari tahu tentang King Tut ini. Dan tapi sayangnya kebahagiaan mereka tuh gak lama karena satu persatu tragedi menimpa mereka. Dimulai dari kejadian di mana Lord Carnarvon, dia yang mensponsori perjalanan ini. Setelah Lord Carnarvon datang ke Mesir untuk melihat makam itu, beberapa waktu setelah dia pergi, dia meninggal gara-gara terkena racun darah. Jadi dibilang kalau misalnya dia itu digigit oleh nyamuk, tapi nyamuk itu membawa suatu penyakit hingga dia menimpa keracunan darah. Dan keracunan darah itu yang setelah aku research ya, adalah penyakit berbahaya bernama sepsis. Dia itu respon yang mematikan yang menyerang sistem kekebalan tubuh karena ada infeksi atau cedera. Jadi ya of course itu mematikan, apalagi pada saat itu zamannya masih di tahun 1923 kan saat kematiannya. Jadi ya medical invention is not as great as it is now. Setelah kematian Lord Carnarvon, banyak sekali media yang memberitakan tentang kematian ini disangkut pautkan dengan kutukannya King Tut, yang menyebabkan banyak orang ketakutan, banyak orang yang membuat teori-teori sehingga banyak yang percaya juga tentang hal itu. Dan bukan sampai situ aja, tapi teori mereka itu seperti menjadi bukti setelah banyaknya kejadian lain yang kemudian ada anggota lain di mana namanya George J. Gould yang memberikan uang juga, sponsor dari Amerika. Setelah dia mengunjungi makam King Tut, dia juga meninggal dunia. Bukan cuma itu, di tahun 1924 disusul oleh arkeologis yang ikut di dalam sana, satu tim dari Howard Carter, namanya Hugh Evelyn White. Dia meninggal karena dia bunuh diri. Yang paling menakutkannya adalah dia menulis tulisan di mana dia ngomong kalau aku telah dikutuk, atau aku telah terjatuh dalam kutukan. Oh my god. That's crazy. Do you know how she killed herself? Dia menggantung dirinya sendiri. Oh. Which is kayak serem ya. Terus dilanjut lagi pada tahun 1928, masih di dalam anggota tim arkeologi yang ikut, dia meninggal karena keracunan arsenik. Do you know what keracunan arsenik is? It's like a
a very dangerous poison, right? Iya, jadi arsenik itu bisa mengganggu kesehatan kalau masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang besar. Tapi dari mana? Ya dari mana itu pertanyaannya. Dan yang paling menyeramkannya kita nggak mau ngedapetin keracunan gas arsenik ini karena dia bisa nyebabin kanker, gangguan fungsi hati hingga sampai kematian yang dialamin oleh anggota member ini. Setelah tersebarnya banyak sekali kejadian-kejadian ini, of course orang-orang malah percaya kan sama hal seperti ini. Dan aku juga sedikit yakin kalau misalnya kutukan ini ada. Karena apa? Mumi atau pemakaman itu kan dilindungin banget ya sistemnya. Dan dipercaya kalau misalnya di saat melakukan pemakaman itu, pendeta-pendeta akan menuliskan spell untuk memberikan kutukan kepada orang-orang agar makam itu terlindungi. Kalau kamu sendiri percaya nggak kalau kutukan itu ada? I don't know. Really? I don't know. I don't have any experience or knowledge. Yang gue nggak pernah research, so I don't know. Mungkin ada kali ya kekuatan supernatural dari makam-makam kuno seperti ini. Tapi of course masih banyak orang yang membantah kalau kutukan ini tuh sebenarnya ada. Karena se-famous-famousnya cerita kutukan ini yang tersebar, tapi itu tuh membuat banyak orang ingin mencari tahu lebih lanjut kan. Bahkan sekarang banyak scientists dan historians yang membuat teori untuk membantah semua itu. Mereka memberikan informasi kalau misalnya cerita tentang kutukan itu gak masuk akal karena masih ada alasan kenapa mereka seperti itu. Diyakini oleh scientists and historians kalau kejadian-kejadian dari kematian itu terjadi karena pertama, pemakamannya kan udah ditutup selama 3000-an tahun ya. Itu lama banget kan. Dan karena itu tertutup selama ribuan tahun, bisa aja gas beracun, bakteri, patogen atau organisme yang menyebabkan penyakit itu tuh tumbuh di sana. Especially jamur seperti Aspergillus. Dia adalah jamur yang berkembang di dalam kuburan. Dan biasanya berefek ke sistem pernafasan kalau bisa dihirup, which is really dangerous. Terus ada juga kalau misalnya kematian itu tuh sebenarnya kebetulan aja karena pada zaman abad awal-awal ke-20 itu inovasi kesehatan tuh kan belum hebat ya. Kayak penelitian, sains itu tuh belum bisa ngedeteksi penyakit. Bahkan kayak penyakit-penyakit biasa yang sekarang bisa disembuhkan dengan gampang seperti demam, itu tuh bisa sangat mematikan untuk mereka semua. And especially karena kondisi hidupnya di sana kan masih kurang ya. Jadi pasti berkembang penyakit-penyakit yang pada saat itu mereka belum ketahui gimana cara penyembuhannya. Dan penyakit-penyakit diakibatkan oleh kematian itu juga sebenarnya sering ditemukan pada zaman itu. Dan teori ketiga kalau misalnya efek psikologis. Karena banyaknya berita yang beredar, itu tuh menciptakan ketakutan. Dan saat orang ketakutan, dia bisa jatuh, stres, cemas, bisa kayak melakukan aksi-aksi yang at the end membuat dia jadi sakit karena terlalu khawatir dan membuat dia jadi ya udah yang tadinya fine aja jadi enggak. Yeah, I do believe in that. Misalnya kita experience a lot of trauma, bisa sampai orangnya itu go through psychosis. Dan kalau traumanya itu in a group, you can experience group psychosis. Iya. Emang efek psikologis ini bisa berdampak banget untuk orang-orang, especially maybe that's the theory for the person, anggota yang meninggal karena dia bunuh diri itu. Walaupun banyak sekali teori-teori yang bisa menjelaskan kalau kutukan itu ada atau enggak, tetapi kutukan itu salah satu yang paling banyak dibahas, yang membuat penemuan makam King Tutankhamun atau King Tut menjadi sangat terkenal. Kalau kalian mencari di Google The Curse of King Tutankhamun, banyak banget artikel yang membahas tentang ini. And that's it for me guys. Kalau misalnya kalian tertarik untuk menonton dan mencari tahu lebih lanjut tentang King Tutankhamun, search aja ya lebih lanjut di Google. Sekian dari aku, terima kasih. Aku harap kalian suka dengan video ini dan maafin ya kalau misalnya banyak kesalahan, banyak salah penyebutan nama dan kekurangan lainnya.
Nantikan terus video-video dan podcast dari kami yang kalian bisa tonton di YouTube, Spotify, dan dengarkan di platform-platform podcast lainnya setiap hari Kamis ya. Bye!